Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke materi perencanaan sambungan pada kayu. Materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana desain sebuah konstruksi kayu terkait dengan beberapa acuan-acuan dan ketetapan yang disyaratkan sebelum menghitung bagaimana kuat tarik, kuat tekan, lentur dan melentur pada kayu. Ada beberapa faktor pengali yang harus dikalikan dengan parameter-parameter yang diketahui. Nah, pada topik sambungan atau alat penyambung pada kayu ini, kita tahu bahwa struktur kayu secara geometrik itu sering membutuhkan adanya sambungan yang berfungsi untuk memperpanjang, atau kita kenal dengan sambungan perpanjang gitu. Nah, itu berguna untuk memperpanjang kayu, atau sambungan buhul yang gunanya menggabungkan beberapa batang kayu ya pada satu buhul tersebut. Nah, karena ukuran dari kayu itu sering tidak tidak sama berdasarkan desainnya gitu ya. Nah, secara umum sambungan pada kayu ini merupakan bagian yang paling lemah ya, bagian yang paling lemah pada suatu konstruksi kayu. Nah, kegagalan konstruksi kayu yang disebabkan oleh lemahnya sambungan tersebut atau gagalnya sambungan tersebut, nah itu sering menyebabkan konstruksi kayu jadi gagal ya, menyebabkan kegagalan pada konstruksi kayu. Nah, beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kekuatan sambungan kayu ini ya, yang menyebabkan atau katakan alasan diadakan sambungan kayu ini gitu ya. Nah, itu karena yang pertama karena pada sambungan tersebut terjadinya pengurangan luas penampangnya. Jadi menyebabkan adanya luas penampang itu menjadi kecil. Kemudian terjadinya penyimpangan arah serat. Nah, kita lihat pada buhul sambungan tersebut itu seringkali terjadi gaya yang sejajar serat pada satu batang. Nah, tapi tidak sejajar serat dengan seratnya itu tidak sejajar dengan batang yang lain. Nah, karena kekuatan kayu yang tidak sejajar serat itu lebih kecil dari yang sejajar serat, maka kekuatan sambungan harus didasarkan pada kekuatan kayu yang tidak sejajar serat. Nah, dalam hal ini kekuatan kayu itu menjadi kecil ya. Kemudian terbatasnya luas sambungan. Nah, kayu memiliki kuat geser sejajar serat yang kecil. Nah, ini menyebabkan mudah patah ya apabila beberapa alat sambung dipasang berdekatan. Nah, sehingga dalam penempatan alat sambung itu disyaratkan jarak minimal antara alat sambung itu
supaya terhindar dari kemungkinan terjadinya pecah pada kayu. Nah, jenis sambungan kayu yang umum digunakan itu ada sambungan satu irisan. Yang pertama ada sambungan satu irisan, itu menyambung 2 batang kayu. Nah, itu biasa gitu ya. Kemudian sambungan 2 irisan itu menyambung 3 batang kayu. Kemudian sambungan 4 irisan. Nah, ini menyambung 5 batang kayu. Nah, di gambar ini dapat kita lihat ya. Gambarnya dapat kita lihat ini sambungan satu irisan yang paling kiri, sambungan 2 irisan itu yang sebelah kanan, dan di bawahnya sambungan 4 irisan. Nah, itu posisinya bisa kita lihat penempatan sambungannya seperti apa gitu ya. Kemudian lanjut alat penyambung kayu. Syarat alat sambungan yang baik itu yang pertama mudah dalam pemasangannya. Kemudian pengurangan luas kayu yang digunakan untuk menempatkan alat sambung relatif harus kecil. Kemudian yang ketiga, perbandingan nilai kuat dukung sambungan dengan kuat ultimate batang yang disambung itu harus tinggi. Ya, kemudian adanya perilaku yielding atau lelehan sebelum mencapai keruntuhan. Kemudian memiliki angka penyebaran panas yang rendah ya. Dalam analisa alat penyambung kayu ini kita harus yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu tahanan lateral acuan sambungan ya. Tahanan lateral acuan sambungan yang diizinkan ini harus kita tentukan dulu. Rumusnya yaitu ZU ya. ZU itu tahanan lateral. Nah, kalau yang diizinkan itu ultimate, ZU sama dengan theta Z dikali lambda dikali Z absen. Theta Z ini adalah faktor tahanan sambungannya, nilainya 0,65. Kemudian lambda itu adalah faktor waktu. Ini harus kita kalikan dengan faktor waktu. Kemudian Z absen adalah tahanan lateral sambung. Ya, tahanan lateral sambung sambungan Z. Nah, ini setelah dikalikan dengan faktor-faktor koreksi nanti. Ya, jadi Z-nya itu kita dapatkan nanti dengan mengalikannya dengan faktor-faktor pengali yang akan kita jelaskan berikut ini. Ada faktor untuk faktor tahanan, faktor pengali. Jenis faktor tahan itu adalah tekan, tarik, lentur, geser, stabilitas, dan sambungan. Untuk tekan itu ada theta Z, theta C ya, theta C, tarik theta Z, tarik theta T, kemudian lentur theta B, kemudian geser itu theta V. Nah, stabilitas theta Z, theta S, sambungan theta Z. Nah, nilainya seperti yang kita lihat pada tabel yang di layar. Kemudian ada ini tabel faktor waktu. Nah, ini bisa dilihat di sini, bisa kita baca. Kemudian tabel faktor layan basah atau CM ya. Nah, ini harus kita kalikan nanti dengan untuk mendapatkan nilai Z-nya. Oke, kita lanjut ke tabel faktor koreksi temperatur atau CT dan faktor koreksi sambungan atau Z gitu ya, nilai Z-nya. Baik. Kita masuk ke alat sambungan yang pertama, sambungan dengan paku. Nah, sambungan paku ini sambungan yang paling umum digunakan ya. Ini paling sering kita jumpai pada dinding, kemudian pada lantai yang dari kayu ya. Kemudian pada rangka seperti kuda-kuda ya, itu juga ada. Kemudian alasan menggunakan paku sebagai alat sambung kayu juga karena mudah didapatkan ya.
ukuran ketersediaannya banyak ya, dan bentuknya juga bentuk dan ukuran juga banyak, bermacam-macam. Kemudian jenis paku yang polos atau bulat itu yang paling banyak ditemukan dibandingkan dengan paku yang memiliki ulir atau paku deform ya, Umumnya diameter paku ini berkisar antara 2,75 mm sampai 8 mm dengan panjang berkisar antara 40 mm hingga 200 mm. Nah, sebelum paku ini digunakan, kita diaplikasikan pada kayu. Terlebih dahulu kita buat lubang penuntunnya dengan diameter 0,9 D ya, 0,9 D. Kemudian untuk diameter 0,9 D ini berat jenis 0,6 kg per meter kubik. Kemudian untuk diameter 0,75 D itu kecil dari 0,6 kg meter kubik ya. Dalam analisis sambungan kayu dengan paku ini, yang hal penting yang perlu kita tahu yang pertama itu tahanan lateral acuan dari suatu sambungan yang menggunakan paku baja. Misalnya, sambungan satu ini dibebani tegak lurus terhadap sumbu alat pengencang dan dipasang tegak lurus terhadap suatu komponen struktur. Diambil sebagai nilai terkecil dari nilai-nilai yang dihitung menggunakan semua persamaan. Sebelumnya dikalikan dulu dengan jumlah alat pengencangnya atau NF. Dan untuk dua irisan tahanan lateral acuan diambil dari 2 kali tahanan acuan satu irisan yang terkecil. Nah, di sini ada ketentuannya. Persamaan untuk moda kelelehan itu Z ya, moda kelelehan Z sama dengan 3,3 DT kali FES per KD. Nah, di sini kita lihat D itu merupakan diameter dari paku. Kemudian TS itu adalah tebalnya kayu sekunder. Kemudian FES tadi adalah itu kuat tumpu pakunya ya, dalam satuan Newton per milimeter kuadrat. Kemudian berdasarkan berat jenis kayu, FEM-nya adalah itu kuat tumpu kayu utama dan FE adalah kuat tumpu paku kayu sekunder. Untuk ketentuan nilai K di sini ada seperti KD 2,2 itu untuk D yang diameternya kecil atau sama dengan 4,3 mm. Untuk KD-nya 0,38 D tambah 0,56 itu untuk diameter 4,3 mm hingga 6,4 mm. Nah, untuk KD-nya 3 itu untuk diameter yang lebih dari 6,4 mm ya, 6,4 mm. Nah, ini merupakan tabel-tabel dari diameter dan panjang pakunya. Kemudian ini tabel kuat lentur paku FYB untuk berbagai diameter paku ya. Kemudian ada tabel kuat tumpu paku FE untuk berbagai berat jenis kayunya. Kemudian juga memperhitungkan faktor koreksi. Faktor koreksi berdasarkan kedalaman penetrasinya ya, atau kedalaman masuknya paku ke dalam kayu. Nah, untuk menentukan tahanan lateral acuan, kita harus mengalihkannya dengan faktor penetrasi ini atau CD ini. Ya, besarnya CD ini untuk beberapa
variasi diameter. Ini ada di sini CD1 itu untuk kedalaman lebih dari untuk diameter penetrasinya yang besar atau sama dari 12D. Kemudian untuk CDP penetrasinya per 12D itu untuk penetrasi 6D sampai 12D, dan CD-nya 0 untuk penetrasinya kurang dari 6D. Nah, ini adalah kedalaman penetrasi sambungan. Lanjut, kemudian serat ujung itu juga kita harus kalikan. Serat ujung CEG itu nilainya 0,67. Kemudian sambungan paku miring CM itu juga nilainya 0,83 untuk sambung paku miring. Kemudian CM1 itu untuk sambungan tegak ya. Penempatan pakunya ini seperti kita lihat pada gambar, cara menempatkan paku pada kayu. Jarak penempatan paku pada sambung kayu ini didasarkan pada diameter pakunya. Nah, ketentuannya jarak minimum dalam satu baris itu 10D untuk plat sisi dari kayu, 7D untuk plat sisi dari baja. Kemudian jarak minimum antar barisnya itu 5D, jarak minimum ujungnya pada beban tarik itu 15D untuk plat sisi dari kayu, 5D untuk plat sisi dari baja. Untuk beban tekan 10D untuk plat sisi dari kayu, kemudian 5D untuk plat sisi dari baja. Kemudian yang keempat, jarak minimum tepi yang dibebani itu 10D ya, 10D. Kemudian jarak minimum tepi yang tidak dibebani itu 5D ya. D ini adalah diameter paku. Baik, kemudian kita masuk ke sambungan dengan baut ya. Sambungan dengan baut. Sambungan dengan baut ini banyak juga yang menggunakan, tapi tidak sebanyak sambungan dengan paku ya. Nah, ini gambarnya beberapa bentuk kepala baut, ada yang heksagonal, square maupun flat ya. Flat ini rata ya. Kemudian diameter baut ini berkisar antara 12 sampai 30 mm. Nah, demi kemudahan dalam pemasangan, lubang baut diberi kelonggaran dulu 1 mm ya. Alat sambung baut biasanya digunakan pada sambungan dua irisan dengan tebal minimum kayu samping itu 30 mm dan kayu tengah 40 mm, dilengkapi dengan cincin penutup. Lanjut, ya, kita lanjut. Nah, dalam analisis nanti desain sambungan ini, hal yang penting kita ketahui seperti pada sambungan paku, pada sambungan dengan baut juga kita harus memperhitungkan tahanan lateral acuannya ya, atau simbolnya Z. Ini ada formulasinya di sini, itu bisa kita lihat. Kemudian ketentuannya juga ini, dan di sini ada perbedaan saat menentukan gaya FES-nya atau gaya kuat tumpu bautnya ya. Kalau pada paku kita tidak mengalihkan dengan berat jenis. Kalau pada baut, nah gaya kuat tumpu pada baut ini itu dikalikan dengan G, seperti FES-nya itu sama dengan 77,25 kali G gitu ya. Kemudian ketentuan dari kuat lentur baut ini itu seperti yang dijelaskan dalam National Design and Specification atau NDS dari Amerika. Nah, konstruksi kayu itu untuk kuat lentur baut ini merupakan titik pemotongan pada beban displacement dari pengujian lentur baut. Ini kita lihat di sini tabelnya. Nah, ini beberapa tabel kuat tumpu,
Kemudian untuk berbagai jenis diameter baut ya, ada yang 12,7 mm, kemudian 15,9 mm ini, kemudian ada 19,1 mm dan 22,2 mm, kemudian 25,4 mm. Kemudian ada faktor koreksi yang harus kita perhitungkan. Faktor koreksi ini seperti faktor ASI kelompok CG, kemudian ini nilai-nilainya ada. Kemudian faktor koreksi geometri ya, atau koreksi geometri. Kemudian kita lihat bagaimana penempatan baut. Di sini ada pada gambar, kita bisa lihat. Nah, kemudian jarak penempatan bautnya di sini juga ada ketentuannya ya. Nah, terakhir itu jarak penempatan baut yang tegak lurus, kalau tadi yang sejajar baut ya, sejajar. Nah, ini yang sejajar, beban sejajar arah serat, kemudian ini yang tegak lurus arah serat. Oke, mungkin hanya itu. Nanti kalau untuk contoh soal kita akan berikan materinya terpisah supaya bisa lebih banyak membahas atau melakukan desain dengan lebih agak banyak lah ya untuk pemaparan soal-soalnya nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.